Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bentuk pensucian diri, bentuk pembersihan diri yang ketiga, yaitu dengan tayammum. Bentuk kebersihan itu ada wudu, ada mandi, ada tayammum. Kita masuk yang ketiga. Innallaha subhanahu wa ta'ala qad syara'a at-tatahhur lis-sholati minal hadatsaini al-asghar wal akbar bil ma' alladzi anzalahu Allahu lana tahuran. Yang artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepada kita cara pensucian diri, cara pensucian badan untuk sholat dari hadas kecil maupun hadas besar dengan menggunakan air. Nah, Allah memberikan petunjuk kepada kita cara mensucikan badan itu yang pertama dengan air. Nah, yaitu dengan wudu ataupun mandi. Dengan air ini bisa dengan wudu, bisa dengan mandi. Yang air itu Allah turunkan dari langit, dengan hujan, itu sebagai tahur, sebagai alat untuk pensuci. Wa hadza wajibun la budda minhu ma'al imkan. Dan ini wajib, artinya menggunakan air ini wajib selama air itu ada. Ma'al imkan itu kalau memungkinkan. Selama masih ada air, itu wajib seseorang membersihkan badannya dari hadas dengan air tadi. Baik dengan wudu ataupun dengan mandi. Nah, wajib dengan air. Lakin akan tetapi qad tu'ridu halatun fayakunul ma' fiha ma'dum. Akan tapi kadang-kadang muncul muncul keadaan-keadaan di mana air itu ma'dum, tidak ada. Nah, kalau ada air, wajib menggunakan air. Akan tapi kadang-kadang muncul suatu keadaan atau suatu musim, suatu waktu di mana air itu tidak ada. Air itu tidak ada bisa dengan musim kekeringan. Tidak ada hujan misalnya. Nah, di suatu tempat tidak ada air sama sekali. Nah, au fi hukmil ma'dum, atau hukumnya seperti tidak ada. Hukumnya seperti tidak ada. Ada, tetapi seperti tidak ada. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya di depan kita ada sungai, ada danau yang airnya banyak. Kemudian datang waktu sholat. Wajib bagi kita untuk wudu atau mandi dengan air danau atau air sungai tadi. Akan tapi ternyata di sungai tadi ada buaya yang sangat banyak misalnya, atau ada ular besar. Kalau kita wudu di situ, atau kita mandi di situ, pasti akan dimakan ular tadi atau dimakan buaya tadi. Nah, maka seperti ini hukumnya ma'dum. Ada tetapi seakan-akan tidak ada. Nah, seperti itu. Kalau ma'dum ini jelas air tidak ada. Fi hukmil ma'dum ini tadi. Ada, sebenarnya ada, tetapi seakan-akan tidak ada. Karena apa? Karena berbahaya. Kalau kita wudu atau mandi tadi akan membahayakan jiwa. Maka air ini seakan-akan tidak ada. Baik. Au mawjudan, atau air itu ada, mawjud. Lakin yata'adzaru isti'maluhu. Tetapi tidak mampu kita menggunakannya. Li'udrin, karena ada sesuatu yang menghalangi. Karena sakit misalnya, air itu ada. Tapi kita sedang sakit demam tinggi misalnya. Sehingga tidak boleh, dokter menyarankan tidak boleh terkena air. Tidak boleh berwudu, tidak boleh mandi sama sekali. Air banyak, tetapi tidak boleh kita menggunakan air. Nah, seperti itu. Atau misalnya kita punya air, akan tapi air ini untuk minum, air aqua. Kalau air aqua 1 galon ini kita pakai mandi, maka nanti kita tidak bisa minum. Maka mana yang didahulukan, untuk minum atau untuk mandi? Maka jelas, untuk minum air ada, tetapi untuk kepentingan yang lebih penting. Baik. Maka seperti itu. Kadang-kadang air itu kadang-kadang tidak ada, kadang-kadang seperti tidak ada, kadang-kadang ada tapi kita tidak mampu, badan kita tidak mampu untuk menggunakan.
Maka bagaimana caranya? Wahuna, dan keadaan seperti ini, qad ja'alahu Allahu ma yanubu anhu. Allah telah menjadikan sesuatu yang menggantikannya. Menggantikan kedudukan air. Wa huwa tayammum biturab, yaitu cara bertayamum dengan debu. Dengan debu atau segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, tanah, pasir, debu, bebatuan ataupun yang lain. Kalau tidak ada air atau airnya itu ada tetapi digunakan untuk minum, maka gantinya boleh kita bertayamum dengan debu. Sebabnya kenapa? Taisiran alal khalqi, untuk memudahkan kepada makhluknya. Wa raf'an lil haraji, dan untuk menghilangkan kesusahan. Kenapa tayamum itu diperbolehkan? Dalam rangka untuk memberikan kemudahan bagi kita. Kalau seandainya harus dengan air, padahal air tidak ada, atau harus menggunakan air, padahal di situ ada buaya, ada ular, ini akan membahayakan. Maka Allah mensyariatkan adanya tayammum untuk memberikan kemudahan kepada umatnya. Memang Islam itu datang untuk memberikan kemudahan, memberikan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad dengan membawa Al-Qur'an kecuali sebagai rahmat, bentuk kasih sayang kepada manusia. Nah, Islam itu datang untuk memberikan kemudahan, memberikan kebahagiaan, memberikan kesejahteraan bagi umatnya, bukan untuk menyulitkan, bukan untuk menyusahkan, tetapi memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia ataupun di akhirat. Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau ada orang merasa bahagia dengan kemaksiatan, saya bahagia dengan minuman-minuman keras, saya bahagia dengan perzinaan, dan yang lain-lain. Itu kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang semu. Nah, akan tapi di balik itu ada kesengsaraan yang lebih lama, yang lebih kekal. Tetapi kebahagiaan yang sebenarnya, yang selama-lamanya dengan agama. Dengan menjalankan syariat agama. Baik. Yaqulullahu ta'ala fi muhkam tanzilihi, dalilnya tentang tayamum ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya yang muhkam, ya ayyuhalladzina amanu, surah Al-Maidah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biwujuhikum wa biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri hendak melakukan sholat, maka berwudulah. Berwudu dengan mencuci wajah, kemudian lengan sampai siku, dan mengusap kepala, kemudian mencuci kaki sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban, kalau kalian sedang junub, fattaharu, maka mandilah. Kalau kalian berhadas besar, maka mandi. Kalau kalian berhadas kecil, tadi wudu. Kalau kalian berhadas besar, mandi. Wa in kuntum marda, kalau kalian sedang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau habis buang air besar, au lamastumun nisa, atau habis melakukan hubungan suami istri, falam tajidu ma'an, dan tidak mendapatkan air, tidak punya air untuk mandi, untuk wudu, fatayammamu, maka kalian bertayamumlah. Tayamum itu dengan apa? Sa'idan thayyiban, dengan menggunakan sa'id. Sa'id itu artinya apa? Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, itu namanya sa'id. Ma sa'ida alal ardi, segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, baik debu, baik itu batu, baik itu tanah, baik itu kerikil ataupun yang lain. Nah, segala sesuatu. Syaratnya apa? Thayyib, tetapi suci. Kerikil yang suci, yang bersih. Tidak boleh menggunakan kerikil yang najis. Debu yang bersih. Nah, seperti itu. Tayamum itu dengan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, yang bersih, yang suci. Caranya bagaimana? Famsahu, maka tayamum itu dalam Al-Quran sudah diatur. Famsahu, usaplah wujuhakum, wajah kalian. Wa aidiyakum, dan kedua telapak tangan kalian. Minhu. Nah, jadi tayamum itu cuma mengusap wajah dan telapak tangan. Seperti itu, selesai. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Tidaklah Allah itu
memerintahkan wudu, mandi, itu untuk menyusahkan kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum. Akan tapi Allah menginginkan untuk membersihkan badan kalian. Nah, kalau orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi habis kencing, mereka tidak ada aturan habis kencing harus wudu, habis kencing cebok, atau dibersihkan kemaluannya, atau yang lain, tidak ada aturan. Nah, mereka hidup dalam keadaan kotor, dalam keadaan najis. Habis hubungan suami istri, ya sudah. Tidak ada mandi, tidak ada wudu, tidak ada aturan seperti itu. Nah, sama seperti binatang. Kelihatan luarnya itu bersih, rapi, tetapi dalamnya kotor seperti itu. Itu orang-orang kafir. Sedangkan Islam, Allah menginginkan liyutahhirakum. Dengan wudu, dengan mandi, habis berhubungan, habis kentut, habis buang air kecil, Allah memerintahkan wudu, itu semuanya untuk membersihkan badan kita, diri kita. Waliyutimma ni'matahu alaikum, dan menyempurnakan kenikmatannya kepada kalian, la'allakum tashkurun. Semoga kalian bisa bersyukur atas kenikmatan tadi. Baik, itu dalil dari Al-Quran tentang permasalahan tayamum, surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Jelas ya, syahidnya tadi, fa'illam falam tajidu ma'an, kalau kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, kalian bertayamumlah dengan menggunakan debu yang suci dengan cara mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Baik, dalam Al-Quran sudah ada ketentuan secara umum. Perinciannya di dalam sunnah. Baik, kita lanjutkan. Wa tayammumu fil lughah. Sekarang kita membahas tentang pengertian. Tayammum itu secara ilmu bahasa itu artinya al-qasdu, tujuan. Nah, tayammum itu tujuan. Wa tayammum fi syara', sedangkan pengertian secara istilah dalam syariat Islam adalah huwa mashul wajhi wal yadaini, mengusap wajah dan kedua telapak tangan, bisaidin, dengan segala sesuatu yang menempel di permukaan bumi, ala wajhin makhsusin, dengan tata cara khusus. Jadi mengusap wajah, mengusap dua telapak tangan dengan tujuan membersihkan hadas kalau tidak ada air, dengan gantinya debu dengan tata cara khusus. Nanti tata caranya bagaimana akan kita bahas. Baik. Wa kama huwa sabitun fil Qur'an al-Karim, seperti tayamum itu ada penjelasannya dalam Al-Qur'an, fahuwa sabitun bis sunnah, maka ada juga penjelasannya di dalam sunnah. Nah, Al-Qur'an dan sunnah semuanya menerangkan, menjelaskan tentang tayamum. Bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il ummah, dan juga ijma' umat. Wa huwa fadilatun li hadhil ummah al-Muhammadiyah, dan tayamum itu merupakan suatu kemurahan, sesuatu keutamaan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad dibandingkan umat yang lain. Ikhtasaha Allahu bihi, Allah mengkhususkan tayamum ini hanya khusus bagi umat Nabi Muhammad. Walam yaj'alhu tahuran li ghairiha, dan tidak menjadikannya sebagai alat pensucian bagi umat-umat yang lain. Umat-umat Nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, tidak ada aturan tayamum ini. Nah, zaman Nabi Musa, itu kalau terkena najis, berhadas misalnya, kalau terkena najis harus dipotong kainnya. Kalau berhadas, harus menunggu air. Kalau terkena hadas, harus dengan air. Tidak boleh dengan debu, harus menunggu air. Kalau tidak ada air, yang nunggu sampai berapa jam, sampai berapa jam pun, sampai berapa hari pun harus ada air. Kalau tidak ada air, tidak boleh sholat, tidak boleh ibadah. Nah, sehingga apa? Kalau orang itu tidak sholat, tidak ibadah, itu hatinya akan keras, hatinya akan lalai. Nah, maka berbeda dengan umat Islam. Kalau tidak ada air, dengan debu, setiap datang waktu sholat, setiap datang waktu ibadah bisa sholat, sehingga hatinya bisa lembut, hatinya bisa bersih, seperti itu. Berbeda dengan umat-umat zaman dahulu, itu mereka harus dengan air. Kalau tidak ada air, harus menunggu sampai kapanpun, sampai berapa hari pun harus menunggu.
Ini suatu susah ya. Tidak bisa sholat itu orang-orang yang beriman, tidak bisa sholat itu susah. Nah, baik. Tausiatan alaihim sebagai bentuk tausiah, artinya keluasaan bagi umat Islam. Wa ihsanan minhu ilaiha, bentuk kebaikan Allah kepada umat Islam. Umat Islam itu umat yang diistimewakan oleh Allah dibandingkan umat-umat yang lain. Aturannya mudah, secara aturan-aturan syariat itu lebih mudah. Sholat hanya 5 kali. Kalau terkena najis dengan air. Kalau tidak ada air dengan debu, mudah. Akan tapi pahalanya dilipat gandakan. Dilipat gandakan lebih daripada umat-umat yang lain. Dalam suatu hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah mengatakan, perumpamaan antara umat Islam dengan umat yang lain itu seperti seorang majikan atau seorang bos misalnya. Seorang majikan mencari pekerja. Siapa yang mau bekerja kepada saya dari pagi jam 6 sampai zuhur dengan bayaran 1 dinar. Dengan bayaran 1 dinar. Maka orang Yahudi. Orang Yahudi yang melaksanakannya dari jam 6 sampai zuhur itu dengan bayaran 1 dinar. Nah, kemudian majikan ini berkata lagi, siapa yang mau bekerja dari zuhur sampai asar dengan bayaran 1 dinar? Maka orang Nasara, agama Nasara yang melakukannya. Kemudian siapa yang mau bekerja kepada saya dari asar sampai maghrib dengan bayaran 2 dinar? Nah, maka umat Islam yang menerimanya. Orang Yahudi, orang Nasrani protes. Kenapa kami kerjanya lebih lama? Jam 6 sampai jam 12 berapa jam? 6 jam. Cuma dapat upah 1 dinar. Dari zuhur sampai asar, dari zuhur sampai asar, itu upahnya 1 dinar. Dari asar sampai maghrib itu lebih sedikit atau lebih ringan waktunya. Tapi kenapa bayarannya lebih banyak? Mereka protes. Maka majikannya ngomong sama tadi anak buahnya, apakah saya mendolimi kalian? Apakah saya itu berbuat zalim kepada kalian? Maka mereka menjawab tidak ada kezaliman karena memang perjanjian awalnya seperti itu. Nah, maka tidak perlu protes karena saya sebagai majikan memberikan keutamaan, memberikan kemurahan kepada siapa yang dikehendaki. Allah memberikan keutamaan, memberikan kemurahan kepada umat Islam yang tidak diberikan kepada yang lain. Kerjanya itu ringan, artinya apa? Ibadahnya, syariat-syariatnya itu lebih ringan. Tetapi pahalanya lebih banyak. Ini umat Islam dibandingkan agama-agama yang dahulu. Agama dahulu itu berat, ibadahnya berat, tetapi pahalanya lebih sedikit dibanding kita. Baik. Nah, salah satunya dengan tayamum ini. Baik. Fafis sahihain, maka dijelaskan dalam sahihain Imam Bukhari dan Muslim dan selain keduanya, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahad qabli." Aku, yaitu Nabi Muhammad dan umatnya, diberikan 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi atau umat sebelumnya. 5 hal. Yang pertama, nusirtu birrogbi masiratus syahr. Aku ditolong, umat Islam itu ditolong dengan pasukan perasaan takut kepada musuh-musuhnya dalam jangka waktu perjalanan 1 bulan. Artinya apa? Kalau umat Islam itu berpegang teguh dengan agamanya, kalau mau berperang dengan orang kafir, itu Allah menyusupkan pasukan perasaan takut kepada musuh-musuh Islam. Sebelum datang perjalanan 1 bulan, mereka sudah takut, sudah lari. Kita baru berjalan mau perang, mereka sudah lari. Karena apa? Karena Allah telah menyusupkan perasaan takut ini. Orang itu kalau sudah takut, itu walaupun senjatanya canggih, walaupun jumlahnya besar, itu tidak berguna. Kalau sudah takut, mentalnya sudah kalah dulu. Nah, ini kelebihan umat Islam. Kalau mau berpegang teguh dengan agamanya ya.
Kenapa sekarang umat Islam kalah? Kenapa umat Islam sekarang terhina dari orang kafir? Karena tidak mau berpegang dengan agama. Jauh dari agama. Akan tapi kalau mereka mau kembali kepada agamanya, maka menang. Melawan orang-orang kafir. Baik. Kemudian yang kedua, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku dan umat Islam seluruh permukaan bumi itu sebagai masjid dan sebagai alat pensucian. Segala sesuatu yang ada di dalam permukaan bumi itu bisa dijadikan tempat sholat. Artinya kalau kita jalan, misalnya di hutan atau di suatu tempat, kemudian azan, kita cari-cari masjid tidak ada, boleh kita sholat di dekat pohon, boleh kita sholat di tengah lapangan, boleh kita sholat dimanapun. Nah, tidak harus sholat di masjid. Kalau memang tidak ada masjid ya. Kalau ada masjid, sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau kita berjalan tidak ada masjid, boleh kita sholat di mana saja. Berbeda dengan umat-umat Yahudi atau umat Kristen atau umat yang lain, ibadah harus di tempat ibadah. Orang Yahudi kalau mau ibadah harus datang ke tempat ibadah. Orang Kristen kalau mau ibadah harus datang ke gereja. Nah, tidak ada ibadah di rumah-rumah atau di tempat-tempat, harus di gereja. Berbeda dengan umat Islam, semua bisa dijadikan tempat sujud, tempat ibadah. Dan tahur, seluruh permukaan bumi bisa dijadikan tahur, alat pensuci. Ini syahidnya. Nah, syahidnya atau intinya, seluruh permukaan bumi bisa dijadikan alat suci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakahu salat falyusalli. Maka setiap seseorang dari umatku kapan saja menemuinya dirinya salat, menemuinya waktu salat, maka hendaklah dia salat dimanapun dia berada dan dengan cara tayamum tadi kalau tidak ada air. Baik. Nah, itu syahidnya dari hadis ini. Atau lebih lengkapnya kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah, karena sudah waktu Isya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Tafadhol kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas. Ya, Pak. Bismillahnya diucapkan di luar kamar mandi. Sebelum masuk kita mengucapkan bismillah. Bismillah, kemudian kita masuk, baru wudu ya. Mau wudu di dalam kamar mandi. Nah, jadi bismillahnya itu di luar kamar mandi. Kalau sudah terlanjur masuk dan belum sempat mengucapkan basmalah atau tasmiyah, maka tidak perlu mengucapkan di dalam. Nah, karena basmalah atau tasmiyah tadi hukumnya tidak wajib. Jadi tidak perlu diucapkan di dalam kamar mandi. Mengucapkannya di luar. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Baik. Nah, kita cukupkan sampai di sini ya, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.